Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri khatib secara pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, karena hanyalah orang yang bertakwa yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang tiada batasnya, yang apabila kita menghitung nikmat tersebut niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perantara beliau wahyu yang ada di langit bisa kita laksanakan sebagai orang yang ada di atas muka bumi ini. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama sudah memberikan wejangan kepada kita bahwasannya kewajiban seorang umat muslim itu ada 4, dan hal itu berurutan. Yang pertama adalah setiap umat muslim wajib untuk mencari ilmu, untuk mengetahui tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agama Islam. Kemudian tahapan selanjutnya yang nomor 2, setelah seorang itu tahu maka dia akan mengamalkan ilmunya. Apa yang sudah dia dapat, dia pelajari, maka akan diamalkan untuk dirinya sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga, dia akan mendakwahkan, mengajak seluruh manusia kepada ilmu yang sudah dia dapat. Dan tentunya tahapan yang selanjutnya adalah bersabar di dalam dakwah tersebut. Karena orang yang berdakwah itu pasti ada gangguannya. Orang yang berdakwah mengajak kepada jalan Allah itu tidak akan mulus jalannya. Sedangkan dakwah itu ayuhal jamaah adalah kewajiban bagi seluruh kita. Karena umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Dalam hadis ini secara umum seluruh umat muslim diwajibkan untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban para ustadz. Dakwah itu bukan hanya kewajiban para guru-guru yang ada di sekolah, bukan hanya para pemegang ilmu yang ilmunya Masya Allah luar biasa, para masyayikh, para doktor, bukan itu saja, tidak terbatas di situ. Tapi seluruh orang yang mempunyai ilmu dari agamanya diwajibkan untuk mengajak manusia sesuai dengan ilmu yang sudah dia dapat. Maka dari itu ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, pahala dakwah ini sangatlah luar biasa. Karena kewajibannya besar, tentunya Allah akan memberikan imbalan. Sebagaimana
Dikatakan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min ihda thalath." Jika anak Adam itu meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dia mengeluarkan hartanya yang dimana hartanya masih digunakan untuk ibadah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian wal ilm yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Sedangkan dakwah itu termasuk menyebarkan ilmu. Kita mengetahui contohnya tentang wudu, terus kita mengajarkan kepada orang lain, kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain dan digunakan, maka selama ilmu itu terus digunakan, mengalir pahalanya kepada orang tersebut. Jika banyak amalan-amalan soleh, namun ketika kita berhenti melakukannya, pahalanya akan berhenti. Berbeda dengan dakwah, berbeda dengan ilmu tadi itu. Kalau kita sudah menyampaikannya, kemudian orang yang setelahnya terus menyampaikan kepada orang lain, selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam dakwah kita butuh sifat yang sangat luar biasa. Selain daripada ilmu, selain daripada sabar di dalam berdakwah, kita membutuhkan sifat tasamuh atau memaafkan yang tinggi di dalam dakwah ini. Karena kita mengharapkan daripada dakwah ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan tentunya banyak gangguan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini adalah akan diturunkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat. Ayatnya turun. Bisyai'im minal khauf, sedikit tentang ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa meninggal, wath thamarat, berkurang buah-buahan. Kenikmatan akan berkurang ketika di jalan dakwah, akan diuji jalannya. Bahkan ujian itu bukan cuma datang dari kita sendiri, terkadang ujian itu datang dari orang lain yang itu sangat asyad, sangat luar biasa. Namun Allah tetap memerintahkan kepada kita agar selalu kita itu mempunyai sifat tasamuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sifat memaafkannya luar biasa. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Allah kepada Bani Israel, taat maksiat, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Allah. Bahkan dikatakan bahwasanya kalau orang itu mempunyai dosa sampai menjulang ke langit, maka Allah akan, dan kemudian dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuninya dengan ampunan yang sebesar dosanya. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik, sebagai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasulullah yang dakwahnya apakah tidak diganggu ayol jamaah. Diganggu. Ketika Rasulullah dikisahkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama sahabat sedang melakukan safar yang sangat jauh. Kemudian mereka ini kelelahan karena siang hari panas-panas di padang pasir. Kemudian mendapati sebuah pohon, berteduh untuk tidur siang sejenak. Ketika tidur, datanglah seorang musyrikin. Melihat itu ada kesempatan ini untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul dan para sahabat meletakkan pedang-pedang mereka sedang ketiduran, diambilnya pedang Rasul, sudah dibuka sama orang tersebut. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atakhafu minni? Kamu takut sama aku?" Posisi pedang itu di atas kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Rasul? La, saya tidak takut. Kemudian dia mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegahmu dariku? Siapa yang bisa mencegah kalau aku mau bunuh kamu sekarang? Kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla. Seketika itu langsung terjatuh pedangnya dan diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya terbalik sekarang. Diacungkan pedangnya ke orang ini. Faman yamna'uka minni? Sekarang siapa yang bisa menghalangimu dariku? Apa yang dilakukan? Orang yang membunuh Nabi
Sama Nabi dibalik ditanya kayak gitu, orang itu menjawab, jadilah orang yang baik. Kun min akhyari annas. Jadilah orang yang baik. Aku berjanji jika engkau melepaskanku, aku tidak akan memerangimu. Kamu mau syahadat gak? Diajak dakwah pada Rasulullah SAW. Gak langsung nuruti emosi. Kalau nuruti emosi tentunya orang, habis dipukul balas mukul. Normalnya orang seperti itu. Tapi Nabi tidak mengajarkan seperti itu dalam hal dakwah. Jadi, ataqulu la ilaha illallah, mau kamu mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Tapi aku berjanji, aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu. Kemudian Rasulullah membiarkan orang tersebut pergi. Ayuhal jamaah, itulah akhlaknya Nabi SAW. Memaafkan yang sangat luar biasa dalam keadaan seperti itu, di mana dia siap untuk membalas dengan hanya ayunan pedang satu kali saja. Tapi Rasulullah masih memaafkan. Harapannya apa? Mengharapkan orang ini nanti kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahsanun nasi khulqan. Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wala fahishan wala mutafahishan, tidak berbuat keji dan tidak juga perangai itu seperti orang yang keji. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah la yujzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ati, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini akhlaknya para anbiya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika kita berdakwah ada orang yang mungkin menjelek-jelekkan kita, itu sudah biasa, jangan kita balas untuk menjelek-jelekkan dengan kata-kata yang kotor pula. Itu bukan akhlaknya para anbiya, bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yasfahu, tapi Rasulullah adalah orang yang pemaaf dan merelakan, membiarkan. Itu adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah kisah yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Taif. Ketika hendak ke sana mengajarkan agamanya Allah, apa yang terjadi? Beliau dilempari batu. Beliau dicaci maki, dijelek-jelekkan. Sedangkan kita, jamaah, ada kita berdakwah dilempari batuan, diancam dibunuh sampai ini sekalinya? Sedikit sekali. Dan Rasul dan para sahabat sering menghadapi hal seperti itu. Ketika itu malaikat sudah diutus oleh Allah, tergantung. Ada malaikat Jabal waktu itu. Malaikat Jibril datang dulu kepada Rasulullah, ada malaikat gunung yang ingin berbicara kepadamu wahai Muhammad. Berbicara malaikat sudah berkata, kalau engkau mau wahai Muhammad, kutimpakan 2 gunung ini kepada mereka. Sekarang aku ratakan penduduk desa ini. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menginginkan hal itu. Tapi Rasulullah berkata apa? Saya mengharapkan nanti dari keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah. Dakwah itu bukan untuk memenuhi nafsu syahwat kita agar orang mau berubah sekarang juga, tidak. Tapi tugas kita itu untuk menyampaikan. Maka kalau kita paham tugas kita hanyalah menyampaikan, kita tentunya tidak akan terlalu bernafsu untuk mengajak orang istilahnya harus sekarang. Tapi kita akan ikhlas dan akan memaafkan ayuhal jamaah. Ayuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para ulama kita dalam berdakwah ini sifat tasamuhnya luar biasa. Siapa yang pernah mendengar kisahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Imam Ahmad itu disiksa oleh penguasa hampir 3 periode. 3 kali ganti penguasa disiksa Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad membela dakwahnya ahlu sunnah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sesat pada zaman itu mengucapkan bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Ini pemikiran yang baru yang sebelumnya tidak ada. Al-Quran itu makhluk. Dan khalifah pemerintah pada zaman itu tercampur dengan hal ini sehingga membuat fatwa orang-orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk mereka sesat dan harus dihukum. Banyak ulama yang dipenjara, banyak ulama yang dibunuh pada zaman itu. Yang dimana keadaan ini membolehkan sebenarnya untuk seseorang bertakiyah, mengaku mungkin di depan orang itu kita bilang, oh ya Al-Quran makhluk. Agar apa? Agar tidak dibunuh. Namun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpikir jauh ke depan ayuhal jamaah. Kalau semua ulama, kalau semua imam
berkata Al-Quran makhluk, niscaya madhabnya orang Islam akan berubah, pendapatnya orang Islam akan berubah. Yang dulu dikatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, akan turun menjadi Al-Quran adalah makhluk muhdats yang diperbarui. Itu Imam Ahmad berpikir ke situ, sehingga setiap hari dia dicambuk oleh penguasa. Berganti penguasa satu, berganti penguasa yang kedua Al-Mu'tasim, seperti itu juga. Sampai berganti penguasa yang ketiga, ketika politik sudah mulai kacau dan lain sebagainya, barulah Imam Ahmad itu dibebaskan. Namun ayuhal jamaah, Imam Ahmad memaafkan. Dengan sebab apa? Ada kisahnya. Seorang perempuan di daerah Amuriyah, perbatasan. Ya, waktu itu kaum muslimin Daulah Bani Abbasiyah dengan perbatasannya Rum. Namanya kota Amuriyah. Di situ ada seorang perempuan yang disiksa, ditangkap oleh orang-orang Romawi, diejek-ejek di situ, sampai perempuan ini berteriak memanggil namanya khalifah pada waktu itu, yaitu Al-Mu'tasim. Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, berteriak dia memanggil nama khalifah Mu'tasim. Kemudian dengar seorang muslim mendengar hal itu, dia berazam berangkat ke ibu kota yang segitu jauhnya, menyampaikan kepada khalifah bahwasannya ada kejadian seperti ini. Ketika disampaikan, khalifah Mu'tasim sedang minum, disampaikan berita itu, berhenti minum, dia jawab, labbaiki, labbaiki, saya datang sekarang. Langsung dia mempersiapkan pasukan untuk mengepung kota Amuriyah, sehingga berhasil dibuka kota Amuriyah dan diselamatkan orang-orang muslimin. Dan Imam Ahmad ketika hal itu terjadi, dia berkata, saya sudah memaafkan Mu'tasim dengan sebab hal itu. Saya sudah maafkan Mu'tasim dengan sebab hal itu. Bayangkan ayuhal jamaah, siksaan yang setiap hari diterima. Gara-gara apa? Apakah gara-gara dia bergerak semaunya sendiri, gak peduli orang lain? Bukan, karena dia semata-mata berdakwah di jalan Allah. Dengan siksaan itu dia tetap tegar, memaafkan kepada khalifah yang sudah pernah menyiksanya. Itulah kisah Imam Ahmad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama-ulama kita banyak sekali. Ketika berdakwah, seseorang itu harus bersabar. Jangan sampai ketika berdakwah karena kita terlalu memaksakan hawa nafsu kita, orang harus berubah, sehingga kita marah, sehingga kita mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga kita berlaku apa yang sebenarnya itu tidak boleh untuk dilakukan. Dan kemudian sebelum akhiri saya tambahkan dengan perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dikatakan bahwasannya beliau mengatakan, kalau orang yang pemaaf itu adalah bukan hanya sekedar ketika dia tidak mampu membalas. Jadi yang orang benar-benar pemaaf itu, dia itu sebenarnya mampu untuk membalas, tapi dia benar-benar menahan dirinya. Itu adalah sebenar-benarnya orang yang pemaaf. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan dakwah ini, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih biladana Indonesia khasatan wa biladil muslimina ammatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.